Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video keempat. Kali ini kita akan membahas tentang variabel dan ruang lingkupnya. Ada yang sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan variabel di misalnya kita yang biasa kita gunakan sebelumnya itu bahasa C. Ada yang sedikit berbeda mengenai VB ini. Sebelumnya kita semua sudah tahu bahwa variabel adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan sebuah data nilai pada saat proses pemrograman. Nah, yang perlu dipahami pada pemrograman Visual Basic ini adalah ruang lingkup atau scope dari masing-masing deklarasi variabel tersebut. Ada beberapa jenis ruang lingkup. Yang pertama public, kemudian yang pertama adalah public, kemudian selanjutnya adalah private, selanjutnya adalah protected. Nah, kita pahami tiga ini dulu. Public artinya variabel tersebut dapat diakses dari keseluruhan project. Sementara jika private berarti variabel tersebut hanya dapat diakses dari dalam kelas yang kita gunakan. Sementara protected bisa digunakan dari dalam kelas dan turunan kelasnya tadi, inheritance kelasnya. Selanjutnya ada yang tipe friend, kemudian protected friend. Ini yang dua terakhir ini tidak kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke scope-nya itu juga atau ruang lingkup tadi tergantung dari lokasi deklarasinya. Ada beberapa jenis lokasi deklarasi. Yang pertama adalah blok. Blok di sini maksudnya jika kita mendeklarasikan variabel tersebut di dalam blok if atau blok for, maka variabel tersebut hanya dapat diakses dari dalam blok if atau for tersebut. Nanti akan kita praktekkan. Selanjutnya lokasinya di prosedur, berarti variabel atau variabel tersebut hanya dapat diakses di dalam prosedur dari mulai sub dan end sub. Jadi jika kita mau mengaksesnya dari luar sub itu tidak bisa, karena lokasi deklarasinya hanya berada di dalam prosedur. Selanjutnya kelas. Nah, artinya kita mendeklarasikan variabel tersebut di dalam kelas. Variabel yang kita deklarasikan di dalam kelas bisa diakses dari keseluruhan kelas. Jika ingin diakses dari luar kelas, kita bisa memanggil kelasnya terlebih dahulu, kemudian memanggil variabel yang terdapat dalam kelas tersebut. Akan tetapi kita harus mendeklarasikannya sebagai public, bukan private atau protected. Dan yang terakhir project. Jadi jika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel yang bisa diakses oleh keseluruhan project, kita bisa menggunakan tipe data yang sifatnya public. Deklarasinya kita buat public, kemudian kita deklarasikan lokasinya itu di modul. Kita buat sebuah modul, kita deklarasikan public, artinya variabel tersebut dapat diakses dari keseluruhan project. Oke, langsung saja akan kita praktekkan. Yang pertama yaitu public dulu ya, misalnya public. Public, misalnya kita membuat sebuah public i as integer. Artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel i dengan tipe data integer, sifatnya public. Artinya dapat diakses dari dalam kelas maupun luar kelas. Nah,
Buktinya seperti apa? Buktinya ini saya tunjukkan, kita tambahkan sebuah form baru, form 2 misalnya. Nah, ini ada form 2. Kita deklarasikan tadi public ini tadi sebagai i tadi sebagai public dengan tipe data integer. Nah, kita akan panggil variabel yang berada pada form 1 ini dari form 2. Kalau kita panggil i langsung tidak bisa. Jadi kita panggil dulu nama kelasnya tadi, nama kelasnya form 1. Form 1 i. Nah, ada. Kita isi datanya misalnya 4. Oke, 4. Berarti bisa diakses kan. Nah, jika kita deklarasikan sebagai variabel biasa, misalnya dim ya. Nah, langsung muncul pesan error di sini. Nah, dia tidak dapat diakses lagi. Not accessible because it's private. Nah, berarti sifatnya jadi private. Oke. Misalnya juga kita buat private tetap. Tapi kalau kita ganti menjadi public, nah, hilang dia. Selanjutnya misalnya kita buat protected. Nah, tetap dia tidak bisa diakses. Jadi kalau mau bisa diakses dari form atau kelas lain, kita bisa membuat dengan tipe data public. Jadi itu bedanya tadi public, dim, a string misalnya, kemudian protected, b as integer, private, c as string. Oke. Itulah tadi beda masing-masing antara public. Dim ini juga termasuk private tadi ya. Private. Oke. Selanjutnya kita akan membahas lagi tadi masalah yang lokasi deklarasinya. Nah, lokasi deklarasinya. Kalau kita buat tadi dim a string, artinya di sini bisa kita akses. Contoh seperti ini, a sama dengan string ya. String berarti kalimat atau kata bisa diakses. Nah, tidak ada muncul errornya. Kalau B bagaimana? Kalau yang B bisa. Nah, B integer, kita isi angka. C bagaimana? C juga dapat diakses. Karena kita deklarasikannya di dalam kelas. Di dalam kelasnya ini, di luar dari prosedur. Nah, tidak ada yang error. Oke. Selanjutnya lokasi deklarasinya. Nah, misalnya ini saya hapus, ini juga saya hapus. Misalnya kita mendeklarasikan variabelnya itu pada blok tertentu. Contoh ya, contoh. For i as integer sama dengan 1 to 10 step 1. Oke. Kita tambahkan sebuah, misalnya kita tambahkan sebuah list box ya, misalnya list box. Selanjutnya list box 1 items add
I. Nah, oke. Ini kan nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita I sama dengan, nah, I sama dengan 1, error dia. Nah, ini tidak bisa diakses, ya kan? Karena I ini hanya berlaku pada blok for-nya ini. Jadi kalau kita misalnya mau berlaku pada satu blok sub ini, tinggal kita deklarasikan misalnya di sini saja. Dim I as integer. Yang di sini harus dihapus. Nah, bisa kita akses dari sini juga. Oke, tidak muncul error. Oke ya. Nah, ini adalah contoh deklarasi yang di dalam sebuah prosedur. Selanjutnya, misalnya di dalam sebuah kelas, sudah kita praktekkan tadi. Misalnya, dim a string. Nah, ini bisa kita akses dari sini. A sama dengan, sudahlah. Nah, atau misalnya kita membuat sebuah sub baru, misalnya sub baru prosedur. Sub ini artinya prosedur ya. A begitulah adanya, ya kan? Nah, bisa tidak error ya. Ini jika dibuat di dalam sebuah kelas. Nah, bagaimana kita ingin membuat sebuah variabel yang bisa diakses dari keseluruhan project? Artinya bisa dari kelas form 1, kelas form 2, dan yang lain-lainnya. Caranya, untuk di VB ini kita tambahkan sebuah modul. Bisa klik add new item, kemudian pilih modul. Namanya biarkan saja modul 1. Nah, kita buat di sini harus public juga, harus public agar bisa diakses dari mana-mana. Var public as integer misalnya. Nah, coba kita akses dari form 2. Var public muncul dia. 6. Oke. Selanjutnya dari sub baru ini misalnya var public muncul lagi dia 100 misalnya. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau kita rubah tipe public ini menjadi dim, nah ini masalah, tidak bisa diakses protection level. Oke, semoga dapat dipahami. Sekian saja untuk video kali ini. Silakan jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.